mahasiswa kita bisa dihidupkan videonya, ya bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Yang saya hormati wakil dari Yayasan Amanah Karomah yang hadir di ruang Zoom hari ini, dan yang saya hormati guest lecturer Bapak Fitrianto SAG MSH IC, Wakil Rektor Bidang Akademi Universitas Islam Kuantan Singgingi Riau, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Dedi Rahmat LC MSH IC, Wakil Ketua Bidang Akademik Stebis Al-Ulum Terpadu, dan yang saya hormati para dosen dan mahasiswa yang hadir di ruang Zoom hari ini. Hari ini kita akan webinar tentang manajemen zakat dan wakaf. Ini suatu OPZ, Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, yang mana ini suatu potensi yang cukup besar karena negara kita mayoritas Muslim. Tapi untuk pengelolaan lembaga zakat ini sekarang ada beberapa undang-undang yang sudah diatur oleh negara. Untuk itu negara ada menanganinya berupa OPZ yang bernama Basnas. Ini negara yang mengenaunginya atau yang keberadaannya dipimpin oleh kelembagaan negara. Ya, masyarakat juga boleh seperti Lajis, ya, lembaga amal zakat infak sedekah, seperti organisasi yang lain seperti dompet duafa atau swadaya umat dan yang lainnya masih ada yang dikelola oleh masyarakat. Jadi untuk itu kita harapkan SDM-nya untuk mengisi lembaga-lembaga zakat ini tentunya diharapkan yang mengerti secara profesional, ya kan, ya, yang bisa memahami tentang manajemen zakat. Ya, kalau kita bicara manajemen zakat, tentunya yang pertama kita lakukan adalah ya fungsi manajemen, yaitu POA, yang biasa disingkat seperti itu planning, advertising, ya kan, planning, organizing, advertising, dan controlling. Mengapa seperti itu? Ya memang salah satu fungsi dari manajemen itu perencanaan. Itu bagaimana merencanakan secara efektif dan efisien yang harus dilakukan oleh lembaga zakat atau OPZ. Ya kan? Yang kedua, mengorganisasikan, menyusun dan menata agar semua pembagian tugas itu sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya ada advertising, pelaksanaannya. Bagaimana melaksanakan yang sudah disusun sedemikian rupa. Dan yang keempat adalah controlling atau pengendalian pengawasannya. Bagaimana semua itu bisa dilakukan dengan adanya pengawasan dengan baik. Nah, untuk pengelolaan ini, jadi ada yang juga dengan melakukan metode yang biasa disebut dengan double G, ya, double G atau good governance. Double G, 2 G, ya, good governance. Good governance ini bisa dilakukan apabila lembaga OPZ itu, organisasi pengelola zakat, melakukan yang namanya tarif, metodologi tarif, ya, tanya transparansi, hanya accountability, dan R-nya responsibility, I-nya independensi, dan F-nya fairness. Inilah, untuk itu kita bincangkan di sini tentang manajemen zakat, dan kita sudah hadirkan ahlinya, yaitu Bapak kita Fitrianto, Wakil Rektor
bidang akademik Universitas Islam Bantan Singingi Riau. Mungkin dari itu dari saya buka webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terhormat saya serahkan kepada Bapak Fitrianto selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Bantan Singingi Riau. Silakan Pak, dengan segala hormat. Oke, Randy, terima kasih waktunya. Dan yang sebelum kita mulai, saya hormati Bapak pengurus yayasan yang bergabung di Zoom pada kuliah umum atau dosen tamu pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Universitas Akademika di Al-Ulum Medan. Kemudian yang kami hormati tenaga teknik di CIB Al-Ulum yang juga bergabung dan mengikuti acara ini, dan yang kami banggakan dan kami sayangi adik-adik mahasiswa yang bergabung di Zoom meeting ini, baik itu berasal dari mahasiswa CIB Al-Ulum Medan maupun dari mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Bantan Singingi. Sebelumnya saya cross check dulu suara saya clear atau tak jelas Pak Fendi gitu, atau teman-teman yang lainnya. Suaranya nampaknya kecil Pak. Kecil. Saya dengar. Kurang besar Kalau Pak Fit. slide-nya tidak nampak, bagus. Biasa suara Pak Fit besar. Coba dibesarkan lagi Pak Fit. Ditambahkan volume sedikit. Oke, tidak perlu di-cross check dulu. Ada full, nampaknya ada full gitu. Ini entah pengaruh apa lah gitu kan. Jauh atau apa gitu. Ini udah boleh dengar tidak Pak Fendi? Halo? Mungkin masker Pak Fit. Halo? Masker Pak Fit kayaknya harus dibuka. Dan ini dia pakai phone nih. Halo, 1, 2, 3. Halo, halo. Ini boleh dengar? Oke, terdengar Pak Fit. Cuman kurang begitu dahsyat saja. Sudah terdengar tapi masih agak kecil sedikit. Ya, tapi ini udah di mic saya udah full nih, udah habis apanya. Tapi saya coba iya. kalau ini suara dengar boleh kayak gini. Halo? Boleh. Lebih mana jelas ini yang tadi? Nah, ini agak jelas sedikit saja, tapi lumayan lah. Mana lebih? Hampir sama sih, tapi ini mungkin agak lebih jelas sedikit Pak Fit. Nanti kita akan saya. Jelas sedikit saja. Iya. Saya mendekat kepada phone dari laptop. Ini laptop sekarang yang pakai, tak bisa pakai phone yang hands-free kalau tak gitu. Mungkin laptopnya sudah bagus, nanti mic-nya Pak Fit yang perlu diganti. Oke. Jadi minta Pak Dedi suruh ganti laptop baru Pak Sandy gitu kan. Jika gara-gara tadi S3 nih. Laptop sudah bagus. Oke, ini laptop peninggalan tahun 2010 Pak Dedi. Masya Allah. Oke. Yang besar itu. Luar biasa, masih bertahan. Oke, yang kami hormati ataupun yang kami banggakan, yang kami sayangkan di mahasiswa CIB Al-Ulum dan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Bantan Singingi yang bergabung pada pagi menjelang sore di hari Jumat yang barokah ini gitu. Terima kasih atas undangan ataupun kesudian dari bapak-bapak, khususnya dari pengurus CIB Al-Ulum Medan gitu. Dan ini salah satu adalah implementasi MOU dan MOA yang telah kita jalin sebelumnya gitu. Kita udah melakukan kuliah bersama yang kedua kalinya gitu. Yang ketiganya termasuk publish jurnal juga telah kita lakukan. Ini alhamdulillah jurnal dari bapak-bapak yang udah bergabung ke kami ini sedang diedit gitu oleh editor jurnal kami gitu. Ini merupakan
keberlanjutan MOU dan MOA yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, pertama dalam mengejar agregasi ke depan yang semakin berat yang menjadi tantangan kita bersama. Kemudian kita buka kegiatan ini ataupun seminar ini membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mulai penyampaian tentang materi yang disuguhkan oleh Pak Suendi dan teman-teman dari STEBI Medan kepada saya tentang tema manajemen disrupt di Indonesia gitu. Tadi Pak Suendi telah banyak mengupas memang membuat blog dari awal bahwa tata kelola lembaga sosial yang Islami di Indonesia itu ada dua yang sangat dominan, yaitu atau ini terlalu cepat, saya perkenalkan diri dulu lah. Pak Suendi tadi tidak memperkenalkan diri dulu, saya perkenalkan diri dulu saya dulu. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri dulu gitu, lupa. Oke, tadi Pak Suendi telah mengenalkan nama saya. Ini nama saya Pak Putranto, di jenjang pendidikan yang saya lalui dan pekerjaan tadi juga dijelaskan oleh Pak Suendi. Kemudian pendidikan kami sama-sama satu alumni dengan Pak Dedi sejak kelas 2. Kami sama-sama alumni Malaysia sama Pak Dedi S2. Untuk S3 tak jadi satu alumni nampaknya, Pak Dedi lebih duluan daripada saya tak jadi lulus di UIN Medan. Aduh, gara-gara visa Bapak ya. Udah ada asuransi sekarang. S3-nya Pak Suendi gitu. Rezeki belum mengundang ke Medan nampaknya gitu. Jadi kemarin udah coba untuk tes di Medan, ya belum ada rezeki lulus dan melanjutkan S3 di UIN Medan gitu. Mudah-mudahan saat bisa melanjutkan S3 baik di Medan maupun di tempat lainnya gitu. Ini pendidikan tentang pekerjaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suendi, itulah pekerjaan kami gitu. Ya, untuk kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Suendi tadi, bahwa dalam tata kelola lembaga keuangan sosial yang bersifat syariah di Indonesia, ini kita kenal nanti dari Pak Suendi, dan tema kita itu manajemen zakat dan wakaf. Itu ada dua memang kategorinya gitu. Dana sosial yang mempunyai nilai positif dalam kategori pembangun sosioekonomi keumatan, khususnya bagi orang Islam itu ada dua instrumen keuangan yang sangat positif nilainya dalam membangun sosioekonomi keumatan. Satu namanya zakat, yang satu lagi yang kedua namanya wakaf gitu. Nah, dalam tema ini disebutkan oleh Pak Suendi tadi, kita akan coba berdiskusi ataupun sharing pemikiran tentang bagaimana sih pengelolaan manajemen zakat dan wakaf di Indonesia gitu. Nah, di sini kami mengaparkan ada dua lembaga keuangan itu yang bersifat sosial, non profit gitu, dan bisa juga satu saat dia akan menjadi profit nantinya. Itu ada lembaga yang mengelola harta zakat, lembaga yang mengelola harta wakaf gitu. Harta zakat, kalau kita lihat pada Undang-Undang Positif Indonesia 23 tahun 2000 itu tentang zakat. Yang undang-undang terbaru memang sebelum Undang-Undang 38 tentang zakat, bahwa lembaga yang mengelola harta zakat ini adalah satu disebutkan itu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua disebutkan itu Lasnas ataupun LAS. Yang ketiga itu UPZ. Nah ini, UPZ adalah lembaga yang terkecil, yang paling terujung dalam membantu Basnas dalam mengolah zakat umat Islam di Indonesia gitu. Ini secara manajemen ataupun kelembagaan yang mengolah harta zakat di Indonesia gitu. Kemudian yang kedua wakaf. Wakaf ini juga di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2004, bahwa harta wakaf yang ada di Indonesia itu wakaf itu terkelola ataupun berada di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia gitu, BWI. Kemudian BWI ataupun dalam pengelolaan itu boleh BWI sebagai nazir ataupun orang lain ataupun nazir yang sah dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 itu yang boleh mengolah zakat itu ataupun memberdayakan mengembangkan wakaf itu diantaranya adalah nazir berbentuk orang perorangan, individual. Kemudian badan hukum dia ataupun
organisasi masyarakat ataupun yayasan gitu. Ini dalam konsep nazir wakaf yang dibenarkan dalam Undang-Undang 41 itu dalam manajemen ataupun mengelola harta wakaf itu. Nah, ini topik dasar kita yang kita akan coba diskusi ataupun kita sampaikan pada saat ini. Gitu. Jadi sebelum sampai ke lembaga-lembaga ini, kita juga harus paham dulu sebetulnya gitu. Sebelum kita mengelola zakat, wakaf, kita harus paham dulu yang benda dasar itu yang sebagai yang dikelola gitu. Nanti baru kita manajemennya. Berdiskusi sedikit tentang zakat itu gitu. Sehingga kita pemahaman bersama ataupun tidak ada rasa bagi kita nantinya dalam mengeluarkan harta untuk distorkan ataupun diserahkan ke lembaga resmi zakat yang mulai zakat Indonesia, baik itu melalui UPZ, LAS ataupun Basnas. Kita tidak keberatan lagi. Kita telah menyadari karena kita tahu bahwa ada memang harta yang harus kita keluarkan untuk diserahkan kepada Asnaf 8 melalui institusi ataupun lembaga zakat resmi negara gitu. Nah, ini yang harus kita paham pertama dulu. Pertama kita coba ke zakat dulu. Kita bisa melihat ataupun mengurai sedikit pemahaman dulu konteks-konteks tentang zakat. Walaupun ini banyak nanti, tapi saya akan ambil poin-poin intinya saja. Kita coba di konsep zakat dulu, pemahaman tentang zakat, konsep zakat dulu, baru nanti ke manajemen, ke Basnasnya nanti akan kita coba berdiskusi gitu, ataupun kita sharing bersama gitu. Pertama mungkin kita pahami konsep dasar dulu tentang zakat gitu. Kita memahami dulu bersama gitu. Ini terutama bagi adik-adik yang sedang mengambil mata kuliah tentang zakat ataupun ada mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Nah, ini kita pahami dahulu gitu sebelum kita sampai kepada tata kelola ataupun institusi yang mengelola zakat itu gitu. Nah, jadi kita pahami zakat dulu gitu. Ini dalam konteks zakat secara definisi ini mengandungi makna dari tinjauan lughawi dan tinjauan istilahi gitu. Jadi zakat dalam konsep fikih itu diambil dari lughah, saudara bahasa Arab itu dari kata masdar zakat, itu secara bahasa mengandungi makna. Kalau kita mau melihat di kamus-kamus nih, Pak Dedi yang paham orang dari kata-kata istilah Arabnya gitu, ya Pak Dedi dari Timur Tengah gitu kan. Tadi dia lebih paham tentang makna zakat secara kata masdar, baik dilihat mungkin di Lisanul Arabi ataupun di Munjid ataupun di kamus Muhammad Yunus kata zakat itu sendiri gitu secara bahasanya. Tadi maknanya ada mengandungi 4 yang mempunyai nilai manfaat bagi kita kalau kita mau memaknainya gitu. Tambah zakat itu sendiri diartikan tumbuh, berkembang, barakah, kemudian bersih, mensucikan. Nah, ini dari arti kata zakat itu dulu yang harus dipahami. Jadi dalam konteks ini dari bahasa nanti kita tegaskan. Kemudian dari segi istilahi, ini ada 2 konsep istilahi dari pendapat para ulama fikih, kemudian dari ketentuan fikih ataupun dalam konteks hukum positif kita gitu, mengartikan bagaimana zakat menurut hukum positif Undang-Undang 38 maupun 23 tentang zakat itu gitu. Nah, jadi dari konteks luah, kata zakat itu mempunyai manfaat yang besar bagi kita. Kemudian dari segi istilah ini menegaskan bagi kita itu bahwa kewajiban bagi kita orang Islam yang mempunyai kelebihan hartanya tertentu, kemudian dikeluarkan sebagian dari harta kita tadi itu pada jumlah tertentu ataupun ada batas jumlah minimumnya disebut dengan nisab, kemudian ada batas waktunya gitu disebut dengan haul. Jika terpenuhi unsur itu, maka harta itu wajib kita berikan kepada Asnaf 8. Nah, inilah menurut konsep istilahi mengartikan apa itu zakat. Nah, jadi harta yang kita keluarkan sebagai orang Muslim
ini selama setahun terima kasih Suara Pak Fit hilang, Pak Fit. Terputus ya, Pak Dedi ya. Terputus, iya terputus. Terputus. Mungkin signal di sana. Mungkin bisa apa? Pak Dedi yang apa? Membackup tentang Kita zakat. tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ini ibarat sedang apa namanya? Sedang serius belajar, tiba-tiba mati lampu. Nah, ini kalau mati lampu berarti kita apa yang kita buat Pak Dr. Suhendi? Oke, udah masuk nampaknya. Udah masuk lagi ya. Oke, ya. Ini jarak terlalu jauh nampaknya Pak Fit. Dan ini memang sebelum masuk perbatasan itu banyak hutan-hutan ya Pak Dr. Suhendi ya. Hutan sawit biasanya, kebun sawit. Sawit ya, sawit, betul. Nanti Pak Fit boleh bercerita tentang zakat produktif yang ada di kebun mana Pak Fit? Nanti boleh disampaikan Pak Fit ya. Pak Fit sudah hadir? Belum? Tapi tadi Pak Fit ada di kampus nampaknya ya, Pak Dr. Suhendi ya. Oh, pakai masker ya. Belum bergabung lagi Pak Fit ya. Sudah ada nih. Sudah hadir tapi tidak ada gambar mic. Oke, sudah. Silakan Pak Fit. Gangguan Pak ini. Iya. Ini maknanya juga kita pahami zakat, baru nanti kita di akhir nanti kita coba manajemennya gitu. Bagaimana di ini tadi kita lihat, kita ketahui tadi gitu. Ini sedikit mungkin saya mengapa dulu. Nih, kita ketahui tadi tentang makna zakat itu, dan kita ketahui bahwa zakat termasuk dalam rukun Islam yang dalam 5 rukun Islam itu yang baik ketiga maupun keempat posisinya gitu. Jadi kewajiban zakat secara luwes tadi itu ini langsung ditegaskan, ditunjukkan oleh Allah dalam firman surat Taubah 103 yang menjelaskan tentang konsep kewajiban kita berzakat dan makna yang dikandung oleh zakat yang kita lakukan itu manfaatnya untuk diri kita gitu. Oke. Di sini kalau kita tengok dari firman Allah ini, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Ini konsep dasar. Kalau ini Pak Dedi yang rajanya gitu, yang paham nih, khus ini gitu kan. Berarti ini bukan perintah gitu kan. Dari kata-kata dalam bahasa Arab Pak Dedi itu mengajarkan kami dulu mahwal amar gitu kan. Apa itu amar? Ini kata akhadha ya'khudhu khus gitu kan.
Ini perintah Allah terhadap ataupun disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan lagi, memerintahkan lagi kepada kita semua sebagai umat Rasul. Ini disuruh bahwa Allah menyuruh Rasul. Ini kalau di Rasul Saidul ada Rasul lagi, berarti kita adalah penguasa, ulil amri. Dari min amali, dari harta-harta orang muslim itu yang sampai nisabnya gitu. Ataupun sampai nisabnya nanti gitu. Apa di situ? Sedekah. Nah, jadi Allah menyuruh dari harta kita itu, dari harta orang muslim itu, Sepertinya suara Papit terputus-putus, Papit. Suara masih belum terdengar, Papit. Mungkin mic Papit belum di-unmute. Alhamdulillah. lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi tentang kita memahami dulu dari ayat ini gitu, sehingga kita nanti tidak merasa keberatan ataupun kesulitan mengeluarkan harta kita untuk baik itu yang namanya sedekah, baik itu namanya zakat. Nah, jadi apa manfaat dari sedekah kita itu yang kita kategorikan dia sedekah biasa dan zakat gitu. Ini kata Allah, tutahhiruhum, nah, untuk membersihkan harta kita itu sendiri dan membersihkan kita sendiri dari sifat-sifat sotoniyah, sifat-sifat hawaniyah, sifat setan yang bahil, sifat hayawaniyah itu yang suka makan, mau makan aja mengumpulkan harta saja, ini hayawaniyah. Dan sifat itu yang harus dikikis dari rajin berzakat itu gitu. Nah, ini membersihkan harta dan membersihkan diri. Kemudian setelah itu tentram, tadi ada zakat yang kita keluarkan mendatangkan tentram bagi kita. Wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim nasolataka sakanul lahum. Nah, di ujung ayat itu ini menjelaskan harta zakat yang kita keluarkan yang diterima oleh orang yang menerima zakat itu ataupun sedekah. Nah, kalau kata sederhana mungkin melihat kalau kita bersedekah pada orang itu mengucapkan terima kasih Pak, Bu, mudah panjang umur, mudah rezeki, mudah yang belum berjodoh, mudah dapat jodoh Pak atau Kak katanya, kemudian mudah rezeki dan sehat selalu. Nah, inilah ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang menerima zakat itu. Ini nasolataka sakanul lahum, doa ucapan mereka itu sebagai doa itu menenteramkan, melegakan hati kita. Nah, ini yang kita pahami dulu konsep dasar. Jadi zakat
sedekah yang kita berikan itu akan kembali manfaatnya bagi kita yang bersedekah dan berzakat. Nah, jadi kita pahami mana konsep harta kita sebagai sedekah, mana konsep harta kita sebagai zakat. Nah, ini yang kita pahami sehingga kita bisa meletakkan ini harta zakat saya, ini harta saya sedekah saja. Nah, jadi harta zakat itu harta yang dikeluarkan karena memenuhi unsur nisab dan haulnya gitu. Kemudian diberi kepada orang tertentu saja. Sedangkan sedekah tidak perlu menunggu haul, tidak menunggu nisab, tidak perlu banyak harta itu, tidak perlu sampai setahun dapat sekarang gaji umpama langsung kita keluarkan untuk sedekah. Dan manfaat juga sama, manfaat sebagaimana manfaat yang diberikan oleh wakaf, oleh zakat dan sedekah itu sendiri. Gitu. Ini dalam konsep tunjukkan ayat tentang kewajiban Allah tentang berzakat itu. Jadi kewajiban berzakat itu kata Allah bukan membebani kita sebenarnya, tetapi mendatangkan manfaat untuk kita. Anjuran bersedekah itu bukan membebankan kita, tapi memberikan keberkahan dan kelapangan bagi kita gitu. Setelah itu, gitu. Ini ayat menjelaskan tadi itu. Oke, ini tentang zakatnya gitu. Kemudian tentang harta dan ketentuan dalam berzakat itu saya tengok sedikit tentang harta dan ketentuan zakat, nanti baru harta-harta yang wajib dizakatkan, kemudian baru kita hubungkan kepada lembaga yang mengelola zakat. Dan ini untuk dasar syarat wajib zakat. Dan juga kita harus paham dulu tadi kan ada harta yang kita keluarkan itu sebagai zakat, ada yang sebagai sedekah. Jadi syarat terhitung zakat harta itu, ketentuan yang harus terpenuhi, inilah dia, orang muslim, akil berakal dia, balik dia, harta yang memiliki harta sempurna, cukup nisabnya, cukup haulnya, lebih dari utang ataupun kebutuhan pokok tak berutang dia. Ini syarat dari kewajiban berzakat itu. Kemudian juga kepada ketentuan hartanya lagi gitu. Harta yang dizakat itu juga harus ada ketentuan yang harus dipenuhi gitu. Harta yang kita zakat itu pertama ada harta yang baik-baik halal gitu. Ini dia harus kita keluarkan. Kemudian harta itu bersifat produktif ataupun bisa berkembang dia, bertambah dia gitu. Dari kecil bisa besar, dari satu bisa jadi dua, dari pokoknya dia berkembang istilah produktif dia gitu. Baru milik penuh sampai nisab dia surplus, cukup awal, bebas daripada hutang. Ini syarat-syarat yang wajib dalam zakat harta itu. Nih. Kemudian ini tentang zakat dulu kita bahas. Kemudian hartanya lagi, mana harta-harta yang tergolong kepada zakat? Ini saya ambil langsung. Mana hartanya? Oke, nih. Mana kelompok harta tertentu tadi itu gitu. Ini di tentang harta yang wajib kita zakatkan itu. Tidak semua harta yang wajib dizakatkan. Nah, jadi harta itu tertentu. Baik itu dalam bentuk namanya emas yang kita miliki, dan perak, kemudian hewan ternak, kemudian hasil pertanian, tidak seluruh hasil pertanian itu wajib dizakati, kemudian barang dagang, kemudian barang tambang, barang temuan, kemudian hasil kerja ataupun zakat profesi. Dan ini kelompok harta-harta yang wajib kita zakati. Ini sudah tahu kita. Jadi kita sudah tahu mengenai konsep zakat itu, kemudian syaratnya, kemudian mana harta yang wajib dizakati itu. Gitu.
Kemudian mana takaran nisabnya? Ini takaran nisabnya emas, perak, emas minimal memiliki 85 gram, perak 595 sampai sekian gram. Kemudian zakat hewan ternak, ini ada jumlah hewan ternak, nanti kita tengok sedikit. Kemudian zakat pertanian, berapa jumlah hasil pertanian itu, padi itu jumlahnya berapa. Kemudian zakat barang perdagangan berapa, hasil dagang yang wajib kita zakatkan setahun. Dan rikas, barang temuan ataupun barang tambang, berapa kadarnya. Kemudian zakat profesi. Nah, inilah termasuk harta-harta yang wajib kita zakatkan ataupun harta yang dituntut untuk dikeluarkan zakatnya dalam ajaran Islam, dan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Positif kita, Undang-Undang 2003 tahun 2011. Nah, ini harta-hartanya. Jadi ini kadar nisab. Nah, ini. Kemudian zakat, berbagai macam zakat ini, nah, ini kita ambil nanti satu model zakat emas umpamanya. Berapa harta zakat emas yang diwajibkan berzakat? Nah, orang yang mengumpulkan zakat, ibu-ibu biasa yang beli emas lebih dari uang gaji atau apa, dikumpulkan beli emas, dikumpulkan dibayar, dikumpulkan ya ditabung, disimpan, ataupun kita beli emas cicilan secara murabaha di lembaga keuangan, itu beli emas, tabung emas. Nah, ini jika sampai nilainya 85 gram selama setahun kita berusaha, nah, berarti di situ ada zakatnya 2,5 gram. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Kemudian jumlah perak pertanian juga begitu. Zakatnya adalah 2,5 gram, 2,5 gram ataupun 2,5% dari hasilnya gitu. Ini dalam konteks hitung-hitungannya gitu. Kemudian dari hasil profesi juga begitu. Zakat profesi itu zakatnya disetarakan dengan nilai emas. Jadi kita tentukan tadi di atas, orang pegawai yang tahun gajinya melebihi, umpamanya harga emas sekarang itu berkisar di 1 juta umpama, berarti 85 juta pendapatannya setahun, berarti itu tergolong kepada zakat secara bruto gitu, secara zakat kotor. Dia mengeluarkan dari pendapatan gaji setahunnya itu, baik dibayar sebulan ataupun sekali setahun, baik secara bruto maupun neto. Jika nilainya setara setahun ia dapat 85 juta umpamanya, jika kita tentukan di nilai emas 1 gram 1 juta umpamanya, untuk mempermudah kita menghitung. Ini. Kemudian dari sini harta-harta yang wajib dizakatkan ini, jika sampai nisabnya, dalam Al-Quran surat At-Taubah 60 menjelaskan innama shadaqatul fuqara wal masakin wal amil wal mu'alaf wal gharim Afrika, Fisabilillah, wa musabil. Harta yang kita miliki ini jika telah sampai nisab dan haulnya itu harus diberikan ataupun ada hak asnaf 8 di situ. Nah, hak asnaf 8 di sini ini boleh kita salurkan secara langsung, kita antarkan gitu kepada fakir miskin, kemudian kepada mu'alaf gitu umpamanya. Ini boleh. Ataupun kita mengeluarkan zakatnya, kita langsung kepada lembaga zakat. Ini contoh yang sering terjadi ketika Ramadan itu ada panitia zakat di masjid atau di musola, ataupun ada UTZ yang dibentuk oleh Basnas gitu, ataupun kita langsung membayarnya ke Basnas gitu, juga boleh. Nah, ini alur dalam pengelolaan zakat itu gitu. Kita boleh menyalurkan sendiri, boleh kita mengantarkan, minta disalurkan langsung oleh Abil lalu Basnas umpamanya. Ini sekilas. Nanti kita teruskan kepada saya mengambil Basnas, bagaimana Basnas dalam mengolah harta zakat itu, sama di Basnas pusat. Ini slide tentang jenis hartanya saya akan di bawah, tentang Basnas dalam mengolah harta. Ini institusi zakat di Indonesia, sebagaimana yang kita uraikan tadi, bahwa harta yang bersifat
institusi bernilai sosial ekonomis bagi masyarakat kita adalah data zakat. Institusi yang mengolahnya Basnas, Lasnas, dan UKZ. Nah, di sini, ini karena definisi saya tidak akan menjabarkan. Kita tengok dari Basnas ataupun Bagan Basnas gitu. Nah, kita tengok dari Bagan Basnas. Di sini ada kepengurusan Basnas yang disebut nanti ada Basnas itu ada komisionernya gitu. Kemudian nanti baru ada amilnya gitu, yang sekelompok amil yang mengolah harta zakat itu dan dia mendapatkan hak dari harta zakat itu 1/8, ini hak amil di luar komisioner yang 5 gitu. Bahwa Basnas itu ada komisionernya yang berdasarkan undang-undang zakat itu mereka udah dibiayai ataupun biaya hidupnya, gajinya udah dibayar oleh negara. Nah, mereka tidak boleh mendapatkan hak amil dari harta zakat karena dia adalah dibayar oleh negara. Ini dalam undang-undang, walaupun dalam Nas Al-Quran tadi menjelaskan ada amil di situ, tapi amilnya yang di bawah, bukan komisioner. Ini pegawai Basnas yang mengolah harta zakat itu. Gitu. Sebagai berbagai divisi seperti ada divisi penghimpunan, divisi pendistribusian dan pendayagunaan, divisi keuangan dan human research, kemudian divisi legal formal, kemudian divisi perencanaan dan pengembangan harta zakat itu gitu. Nah, ini di Basnas ini kayak gini bagannya gitu, atau lembaga ataupun institusi zakat Indonesia. Nah, nanti kalau ketika kelas UPZ ini agak berbeda lagi struktur organisasinya gitu. Ini tentang lembaga yang mengolah harta zakat di Indonesia berdasarkan hukum positif. Nah, jadi ada ketentuan memang yang harus dipahami dalam SDI atau sumber daya insan yang ada di Basnas itu gitu. Ketentuannya yang pertama, pengurus amil di Basnas itu ya kena zakat itu berhubungan orang muslim ya orang muslim. Bekerja keras, amanah, tanggung jawab, kemudian penyampai atau tablik dan proaktif, tampil dan jujur. Ini ketentuan syarat bagi pengurus Basnas itu, termasuk amil. Gitu. Ini yang harus dipahami. Ini yang dibilang Pak Fendi tadi dalam manajemen tadi, siapa mengisi divisi ataupun bagian-bagian dari manajemen Basnas itu. Gitu. Ini syarat orangnya. Kemudian di setiap pegawai Basnas itu juga harus ada pemberian peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai macam training atau pelatihan, baik mengenai IT-nya maupun kaderisasi pemahaman tentang zakat untuk memotivasi masyarakat berbayar zakat, kemudian mendirikan training center tentang konsep-konsep memahami zakat bagi yang junior untuk senior gitu umpamanya. Ini langkah-langkah melahirkan amil ataupun pegawai Basnas yang profesional itu ini harus tidak dilakukan oleh pihak Basnas gitu, ataupun lembaga pengelola zakat di Indonesia gitu. Kemudian ini tugas dan fungsinya saya tidak akan menguraikan, tapi ke bagaimana di bawah ini saya melihatkan unsur manajemen yang dilakukan oleh Basnas dalam pengolahan harta zakat. Yang pertama adalah planning ataupun dalam bidang penghimpunan. Bagaimana planning penghimpunannya gitu. Ini dalam bidang penghimpunan, divisi penghimpunan mempunyai kerja gitu dalam pengumpulan harta zakat dari wajib zakat ataupun muzaki itu. Satu, manajemen penghimpunan mempunyai integrated marketing, communication, dan cara melakukan perencanaan iklan, menjaga hubungan dengan masyarakat, sponsorship, desain program produk dan pengumpulan. Ini yang dilakukan oleh bagian pengumpulan. Bagaimana supaya orang mau berbayar zakat ke lembaga kita. Oke, berarti itu planning perencanaan yang sangat kuat. Baik dari segi promosinya, iklannya, hingga baik dari sisi wajib zakat itu kalangan ASN, kemudian swasta, di kalangan perusahaan yang mayoritas muslim pemiliknya, umpamanya. Ini bagaimana kita menarik zakat dari situ. Kemudian juga harus menguatkan manajemen fundraising-nya gitu, berbasis
korporasi, kerjasama dan CSR itu. Nah, ini harus dilakukan oleh bagian penghimpunan gitu. Ini dalam manajemen Basnas itu. Ini model-model yang dilakukan oleh pihak Basnas dalam pengumpulan, bagaimana pemaksimalan pengumpulan, bagaimana planning telah dilakukan cara-cara pengumpulan. Nah, ini contohnya Basnas mempunyai kendaraan memudahkan untuk menjemput zakat. Kemudian dia membuka konter zakat di mana-mana. Kemudian bisa mungkin melalui sekarang ini disebut zakat online, ataupun boleh menaruh via payroll system pemotongan zakat itu. Basnas melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta ataupun institusi-institusi untuk memudahkan karyawannya, pegawainya untuk berzakat melalui sistem potong gaji gitu umpamanya, ataupun langsung melalui access banking, umpamanya kerjasama dengan bank. Ini metode dalam pengumpulan zakat. Kemudian pihak Basnas juga memberikan layanan kepada pihak masyarakat gitu, yang kurang mempunyai kepahaman tentang zakat itu. Nah, ini yang dilakukan oleh pihak Basnas, terutama dalam bidang ataupun divisi pengumpulan dan penghimpunan zakat itu. Ini berbagai cara dilakukan. Membuka store atau membuka gerai-gerai di tempat keramaian ataupun di kantor-kantor ataupun di mal-mal. Ini satu juga metode dalam perencanaan planning untuk pengumpulan zakat secara maksimal gitu. Kemudian pengumpulan zakat melalui rekening muncul rekeningnya yang Basnas Pusat, bank-bank mana saja yang bekerja sama dengan Basnas dalam pengukuran zakat. Kemudian bidang pendistribusian harta zakat yang telah dikumpulkan itu, ini bagian pendistribusian itu mempunyai tugas lagi, ataupun harta yang zakat terkumpul harus disalurkan atau diagihkan kepada yang berhak penerimanya, jika delapan gitu, dengan agihan zakat. Ini bidang pendistribusian gitu. Kemudian model-model pendistribusian gitu, tapi harus dirancang oleh pihak Basnas, bagaimana model bantuannya gitu. Ini ada model bantuan yang bersifat kebutuhan hidup mustahik, kemudian ada bantuan berbentuk pendistribusian bantuan obat dalam bidang kesehatan, kemudian bantuan dalam bidang biaya pendidikan untuk sekolah, itu disebut beasiswa sekolah bagi anak-anak usia sekolah, kemudian bantuan Ibnu Sabil, bantuan orang yang terlantar, mungkin disediakan juga oleh Basnas dari harta zakat terkumpul, kemudian bantuan untuk orang yang sedang berhutang, ghorim, kemudian bantuan pada para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, ataupun mu'alaf yang telah lama Islam tapi dia masih dalam kategori membutuhkan dana untuk kehidupan gitu, mu'alaf. Nah, dalam mu'alaf ini nanti ada mu'alaf baru dan mu'alaf yang sudah lama gitu. Ini bisa dikelompokkan di sini nanti ya, dalam konsep mu'alaf ada pembagian lagi, mustaqim dan mu'alaf yang lama gitu. Dan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini bagian daripada bidang pendistribusian, mengelompokkan ataupun model-model pendistribusian harta zakat bagi asnaf yang 8 itu. Ini harus kita pahami juga. Inilah model Basnas dalam mengolah harta zakat itu, zakat Indonesia. Kemudian ini model alur lagi. Bagaimana alur penyaluran yang dilakukan oleh Basnas, terutama di pusat itu bagiannya. Ada yang secara spontan penyaluran itu diberikan, ada penyaluran harta zakat itu berproses. Nah, berproses gitu. Berarti berproses di sini berarti ada asnaf itu memohon mengantarkan berkas ke Basnas, baik secara individu maupun secara kelembagaan, mengantarnya ke Basnas. Kemudian bagian supervisi akan melihat ataupun melakukan proses kebenaran itu, kemudian melakukan penyocokan, kalau jika cocok baru pengajuan ke bagian
komite, kemudian diteruskan secara administrasi, barulah pembayaran secara administratif mungkin di input data, kemudian pembayaran bantuan zakat itu gitu. Umpama untuk biaya pendidikan atau biaya berobat, nah, dibayarkan. Ada yang langsung diantarkan oleh petugas Basnas, ada yang pembayaran melalui rekening. Nah, ini yang beasiswa biasanya pembayaran ataupun penyaluran harta zakat oleh Basnas itu langsung ke rekening siswa atau orang tua siswa untuk bantuan pendidikan. Kalau yang sakit, ada yang langsung diantaranya ke rumah sakit, pegawai Basnas yang langsung melunasi ke rumah sakit, dan ada juga diantarkan melalui rekening gitu. Ini berdasarkan ataupun keleluasaan pegawai Basnas saja gitu metodenya. Ada yang langsung, ada melalui rekening di penyaluran distribusi zakat itu oleh lembaga zakat gitu. Ini layanan zakat. Ini apabila layanan diberikan oleh zakat itu untuk mustahik gitu. Ada berbentuk kesehatan bermacam-macam layanannya gitu. Ini yang dilakukan oleh Basnas Pusat. Dan ini juga diturunkan ataupun ada turunan ini Basnas Kabupaten juga melakukan hal ini, walaupun tidak sesempurna di Basnas Pusat, tapi dia juga melakukan layanan untuk kesehatan, bantuan untuk berobat di Basnas Kabupaten atau provinsi juga melakukan hal itu. Gitu. Nah, penyaluran harta untuk kaum duafa terlantar umpamanya. Ini contoh-contoh layanan Basnas dalam rumah sehat yang dibuat program oleh Basnas itu. Kemudian ini contoh ataupun carta layanan luaran rumah sehat gitu. Ini ada pondok sehat terpadu, masyarakat lengkap berencana, tanggap berencana, program komunitas sehat, program ukhuwah kesehatan, pusat kesehatan, program anak sekolah sehat, kemudian dokter keluarga, pras sejahtera, ini yang dilakukan dalam kesehatan di program-program rumah sehat Basnas pusat. Kemudian rumah cendikia. Nah, ini ada bimbingan ataupun tempat-tempat belajar yang dibiayai oleh Basnas ini untuk bimbel gratis bagi kaum duafa di penyaluran dana zakat tadi yang telah terkumpul dalam diskusian untuk peningkatan SDM termasuk beasiswa di sini gitu untuk khusus jangka pendek gitu. Kemudian Basnas juga mempunyai program penyaluran harta zakat itu secara nasional, itu disebut satu keluarga satu sarjana. Nah, di sini ada beberapa kampus PTN dan PTS memang kerjasama dengan Basnas sebagai penyalur harta zakat untuk para murid ataupun calon mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu untuk bisa belajar ke perguruan tinggi dengan biayai penuh oleh pihak Basnas. Ini ada kampus-kampus yang bekerja sama gitu. Kalau di Riau itu ada 3 kampus, jadi UIN Riau, UNRI, kemudian UIR dan UNILAK. Nah, ini tempat-tempat penyaluran beasiswa dari Basnas Pusat gitu yang sudah bekerja sama gitu. Jadi mahasiswa yang telah direkomendasi ataupun mendapat persetujuan melalui prosedur proposal disahkan oleh Basnas untuk mendapatkan beasiswa penuh sampai selesai itu, ini kalau di Riau ada 4 universitas, UNRI, UNILAK, UIN. Di Medan juga begitu mungkin, UIN Medan sama Universitas Sumatera Utara itu juga salah satu mungkin universitas yang menjadi mitra penyalur para pelajar dari kalangan duafa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi di Medan. Nah, ini mungkin ada kerjasamanya ini, salah satu MOU yang dilakukan oleh pihak Basnas dengan Universitas di Riau gitu. Dan ini program ini memang program kelanjutan tiap tahunnya gitu. Ini proses seleksi program itu, tema program satu keluarga satu sarjana yang dilakukan oleh Basnas. Satu rekrutmen di PTN itu
lulus dia memang dari keluarga tidak mampu, kemudian seleksi dari Basnas, kemudian baru pembayaran biaya pendidikan ke PTN atau PTS dan biaya hidupnya, kemudian pembinaan dan monitoring evaluasi yang dilakukan pihak Basnas terhadap mahasiswa yang mendapatkan bantuan itu. Gitu. Jadi, dari konsep manajemen yang bagaimana diutarakan oleh Pak Kendi di awal tadi. Gitu. Kemudian ini banyak lagi program-program dalam bidang pendidikan oleh Basnas itu, gitu. Mobil pintar, kemudian program tanggap bencana, ini model-model program Basnas penyaluran harta zakat itu berbahan untuk apa gitu, tanggap darurat, rehabilitasi, recovery gitu. Kemudian ada program dari Basnas itu untuk kaderisasi 1.000 ulama di telah berjalan kemarin itu ada beasiswa doktoral dari Basnas gitu. Ini adalah bagian daripada kaderisasi ulama atau membentuk penerus ulama-ulama Islam dalam bidang-bidang keagamaan termasuk zakat di Indonesia. Ini ada beasiswa dahulunya untuk S3 para kita orang Islam gitu. Tak terlihat apakah dia termasuk di apa, jawabannya ada tes, kemudian lulus, lalu dibiayai oleh Basnas S3. Ini dimasukkan dalam program kaderisasi ulama. Kemudian dalam pendayagunaan, di bidang pendayagunaan, tapi ini berhubungan dengan bagaimana harta zakat tadi berdaya guna. Kemudian sebelum penyaluran zakat untuk diberdaya gunakan untuk bidang produktif, nah ini juga ada standar manajemennya dilakukan di situ gitu. Dilihat siapa yang menerima tadi itu. Ini dilakukan studi kelayakan, penetapan jenis usaha produktifnya, dilakukan bimbingan, dilakukan pemantauan, mengadakan evaluasi, memprioritaskan mustahik yang akan diberi usaha itu, bantuan usaha itu. Ini bidang pendayagunaan harta zakat di Basnas itu. Gitu. Kemudian Basnas juga menyediakan layanan rumah pintar, ini rumah tempat belajar, pengembangan kerajinan macam-macam untuk sekolah, pendidikan, ada pemberdayaan, dan pendidikan ekonomi, dan pendidikan kesehatan. Jadi model-modelnya yang ada di Basnas saat itu. Gitu. Bidang pengembangan nanti tugasnya melaksanakan penelitian tentang berbasis zakat itu, baik dari segi bagaimana untuk menghimpun zakat maksimal, dan bagaimana penelitian tentang penyaluran dan lainnya gitu. Ini ada bidang pengembangan penelitian. Kemudian ada program lagi di Basnas itu namanya dahulu Baitul Qirat Basnas. Ini mirip dengan bagian juga salah satu dari pendayaan pengembangan harta zakat itu gitu. Di Baitul Qirat Basnas namanya. Ini mirip kayak BMT gitu. Peminjaman uang Basnas berarti mungkin bersumber ada dari uang zakat ataupun dari uang infak sedekah itu diproduktifkan melalui simpan pinjam gitu, dipinjamkan dengan akad qard senilai manfaat tabaruk kepada mustahik. Nah, ini juga dilakukan di lembaga Basnas itu namanya dahulu Baitul Qirat Basnas gitu. Ini yang disalurkan kepada kelompok-kelompok yang punya usaha gitu dalam bentuk kelompok. Di memproduktifkan harta zakat untuk keberlanjutan. Kemudian ini dalam bidang pengawasan harta zakat yang masuk yang keluar itu harus terlaporkan dalam standar keuangan. Ini diatur oleh Perkata 109 tentang pelaporan pencatatan uang zakat itu harus terlapor, harus mengikut aturan pencatatan standar akuntansi zakat 109 yang berisi penyajian dana zakat, penyajian dana infak, penyajian dana amil disajikan dalam laporan keuangan secara terpisah. Nah, ini dalam pelaporan ini hubungan dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta zakat oleh lembaga zakat itu. Gitu. Nah, ini pencatatan harta itu harus tunduk kepada pencatatan 9. Jenis laporan yang harus dibuat nanti di pegawai Basnas itu gitu kan oleh lembaga zakat itu gitu. Ada membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana
Kemudian laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan ini dalam konsep akuntansi zakatnya gitu. Sebab ini tidak boleh terlepas dari manajemen gitu. Sebab manajemen tadi ada manajemen penghimpunan, manajemen penyaluran. Di sini peran akuntansi sangat diperlukan untuk transparansi. Kemudian ini dalam penutup tentang zakat itu sendiri ataupun manajemen zakat yang ada di Indonesia gitu. Ini pada lembaga zakat resmi negara yang disebut Basnas. Itu kayak kita di Medan juga ada Basnas Provinsi Medan, ada Basnas Kota Medan, ada di bawah Basnas itu nanti ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat, membantu Basnas dalam mengumpul zakat itu di tingkat yang paling rendah yang berada di kecamatan dan kantor-kantor kementerian ataupun kantor-kantor dinas di kabupaten kota ataupun di provinsi dalam membantu Basnas mengumpulkan zakat. Ini tentang zakat. Kemudian yang kedua kita tadi membahas ada wakaf. Ini kita tengok juga sekilas bagaimana konsep wakaf di Indonesia, bagaimana institusi pengelola wakaf di Indonesia gitu. Jadi saya buka yang tentang wakaf sekilas. Bagaimana pula wakaf di Indonesia gitu. Institusi wakaf nih tentang kita mengaji ada dua tadi, manajemen zakat dan wakaf di Indonesia gitu. Saya melihat lagi yang kedua tentang wakaf di Indonesia, bagaimana wakaf Indonesia. Nah, kita kenal di Indonesia itu wakaf itu ada dua model gitu, ada wakaf tanah namanya, ada wakaf uang. Wakaf tanah, wakaf uang. Ini sekilas mungkin kita mengenal definisi apa itu konsep wakaf itu secara bahasa. Ini ditinjau dari bahasa itu wakafah, dari kata wakaf itu dari kata wakafah artinya berhenti. Berarti menghentikan ataupun memisahkan harta kita sebagian untuk diberikan kepada orang lain, menahan. Ini wakaf terbahasa. Secara istilah tentang wakaf, ini istilah menjelaskan apa itu wakaf itu. Penyerahan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang atau disebut sebagai nazir atau disebut dalam penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola atau badan hukum dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaat digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang berwakaf dan bukan pula menjadi hak milik nazir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat secara umum. Nah, ini dalam konsep definisi wakaf itu. Ini wakaf, harta wakaf. Jadi berbedalah harta zakat dengan harta wakaf. Jelas perbedaannya sangat jauh gitu. Sangat jelas perbedaan bagi kita mana yang wakaf, mana yang zakat. Kemudian menurut Undang-Undang 1 mendefinisikan wakaf ini secara hukum positif gitu. Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesusahan umum menurut syariat Islam. Harta wakaf. Penggunaan harta wakaf itu untuk boleh ke tempat ibadah ataupun tempat kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Landas hukum wakaf ini memang surah Al-Imran 92 ini penjelasan tentang wakaf. Ini ayat ini khusus menjelaskan penjelasan tentang wakaf. Dan karena lebih harta tentu di sini para ulama meletakkan adalah wakaf. Karena mimma tuhibu ini tentang harta yang kita cintai itu yang kita wakafkan. Wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kalau kita tidak mewakafkan harta yang kita cintai, kita tidak akan mendapatkan istilahnya kebahagiaan dari Allah itu. Allah
kita belum, saya dalam arti apa ya sebenarnya Pak? Ketakwaan juga kita belum termasuk. Kalau kita tidak mau mewakafkan harta yang paling kita cintai, yang kita sukai untuk Islam, untuk agama Allah, maka kita belum menunjukkan kecintaan kita yang sempurna terhadap Islam itu. Jadi diartikan di sini, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kesempurnaan keislamanmu, keimananmu, jika kamu tidak mau berwakaf. Ini ayat ini. Ini dasarnya. Kemudian hadis ayat lain banyak juga lagi menjelaskan tentang wakaf itu, termasuk dalam surah Al-Baqarah. Kalau lagi yang itu amwalhum fi sabilillah, kama habatin maka sab'an sanabila fitul sebuah habatin wallahu hidayah liman yasha wallahu wasi'un alim. Seterusnya ini bercerita tentang juga memperkuat pada dasar hukum wakaf itu. Kemudian hadis Rasulullah tentang wakaf gitu. Wakaf itu termasuk pada sedekah jariyah. Jamata insan kota anhu amalhu illa min salasin illa min sadaqat jariyah atau ilmin intafi'u bihi atau waladin salihah yad'u lahu. Ini hadis menjelaskan bahwa sedekah ini maknanya pada wakaf jariyah, sedekah jariyah yang disebut sebagai wakaf. Sebab harta wakaf itu tidak boleh hilang, dia bermanfaat secara berterusan sampai dunia ke akhirat. Ini wakaf. Ini jelas. Kemudian kita tengok wakaf tadi itu dikelompokkan pada dua, harta wakaf tanah dan disebut bergerak dan tidak bergerak. Ini diatur tentang jenis harta wakaf di Indonesia berdasarkan undang-undang tentang wakaf itu, bahwa harta wakaf itu ada dua jenis, bergerak dan tidak bergerak. Tanah, rumah, permanen, benda bergerak. Ini termasuk uang, logam mulia, tidak berharga, kendaraan, dan hak sewa, haki. Ini adalah benda bergerak. Dalam konsep harta-harta yang terkelompok kepada harta yang boleh diwakafkan. Gitu. Kemudian berbagai tujuannya gitu, ditinjau wakaf itu ditinjau dari tujuan, waktu, dan penggunaannya. Wakaf berdasarkan tujuan, wakaf tujuan sosial, keluarga, dan gabungan. Wakaf berdasarkan waktu, ada wakaf abadi, ada wakaf sementara. Dan ada wakaf abadi, ada wakaf sementara. Disebut wakaf berjangka nanti. Kemudian berdasarkan penggunaannya, ada langsung sesuai dengan tujuan, kemudian ada wakaf produktif. Ini wakaf ditinjau dari penggunaannya. Kemudian landasan hukum nih tentang wakaf itu dari peraturan pemerintah dan lainnya. Kemudian kita terus tata cara wakaf tanah. Ini contoh tentang wakaf tanah. Wakaf tanah contohnya adalah bagaimana cara kita berwakaf tanah atau melaksanakan wakaf dalam Undang-Undang 41. Ini ya aturannya pasal 32 Undang-Undang 41 menjelaskan gitu. Di sini saya gambarkan cartanya gitu. Pelaksanaan wakaf tanah itu. Ini. Jadi cara ataupun pola bagaimana melakukan wakaf tanah oleh individu untuk masyarakat, digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dalam memenuhi hajat ataupun keislaman gitu. Alurnya, wakif harus bermusyawarah dahulu di rumah. Menjelaskan kalau dia berniat untuk berwakaf, mewakafkan tanahnya, tanah di mana, apapun tujuannya, umpamanya itu harus dirapatkan di rumah, disetujui secara keluargaan. Kemudian ada setuju, berarti kita mendatangi kantor KUA. Kita datang ke kantor KUA bagian wakaf, nanti di situ kita diberitahu ataupun ditunjukkan bagaimana cara berwakaf. Di situ kita akan mengungkapkan ikrar wakaf di situ yang harus dihadiri oleh, ataupun kita boleh menentukan nazirnya, membawa nazirnya sendiri, ataupun di situ juga kita minta siapa nazirnya kepada Pak KUA, umpamanya kepada pegawai KUA di situ gitu. Ini berarti kita harus
mau berwakaf harus datang ke kantor tua. Nanti di kantor tua kita dijelaskan kembali tentang wakaf. Dan jelaskan setelah terjadi penjelasan, maka dilakukanlah ikrar wakaf di kantor tua. Dilakukan ikrar wakaf di kantor tua, bahwa kita berwakaf tanah untuk bangun masjid. Di situ siapa nazir yang kita tunjuk, ataupun siap disaksikan oleh beberapa saksi gitu. Dibuatlah akta, namanya itu akta ikrar wakaf. Oh, itu tentang wakaf tanah. Kemudian setelah itu kita keluar dari kantor tua, kita akan diberikan salinan suratnya gitu. Salin untuk kita, salin untuk tua, nanti salin dikirim ke badan pertanahan untuk proses untuk TPS. Nah, nanti ini sampai ke badan pertanahan diproses, mungkin keluar akta ataupun sertifikat tanah wakafnya, kemudian diumumkan kepada masyarakat bahwa Bapak A mewakafkan tanah gunanya untuk ini, dan ini sertifikatnya, nazirnya Syanu bin Syanu, ataupun nazirnya adalah yayasan ini, ataupun nazirnya adalah organisasi ini umpamanya. Ini disampaikan ataupun disebutkan melalui umum gitu, baik di masjid ataupun di media-media informasi masyarakat. Ini alur atau cara kita berwakaf karena yang diatur dalam Undang-Undang 41 itu gitu, dan juga peraturan Kementerian Agama tentang wakaf itu gitu. Oke. Kemudian sekilas juga di sini kami jelaskan, pengelola wakaf itu disebut nazir. Jadi lembaga yang mengelola wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 41 itu pasal 9 yang berhubungan dengan nazir, ini adalah BWI sebetulnya. Yang lembaga resmi wakaf Indonesia adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Berarti harta wakaf itu sebetulnya berada ataupun teradministrasi, terkelola oleh BWI. BWI ini sebagai nazir sebetulnya. Oleh BWI ini setara sama dengan Basnas. Inilah lembaga wakaf Indonesia secara politik. Kemudian dalam pengelolaan wakaf itu yang mengolah adalah nazir. Nah, nazir wakaf itu tadi di atas tidak boleh perorangan, organisasi, badan hukum. Tadi boleh kita tengok mungkin ada yayasan-yayasan mengolah harta wakaf. Tapi tengok ada juga organisasi yang mengolah wakaf, seperti NU Muhammadiyah gitu. Badan hukum nih termasuk yayasan, mungkin yayasan yang mempunyai badan hukum, kemudian dia mengolah harta wakaf. Ini kayak sekolah-sekolah agama, kayak pondok-pondok di badan hukum namanya gitu. Kalau dibuat dia ada badan wakaf, mendapat izin ataupun legal formal dari notaris sampai ke Menkumham, badan hukum namanya. Nah, kemudian dalam pengolahan harta wakaf itu ada hak dan kewajiban bagi pengelola gitu. Ini kita tengok dari hak dulu. Hak nazir itu, nazir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang biasanya ditentukan oleh kepala kantor Departemen Agama gitu, sama dia, atau kemudian tidak lebih dari 10% dari hasil tanah wakaf itu. Atau tanah wakaf tadi, kalau untuk masjid tidak menghasilkan dia, tapi kalau untuk masjid kemudian dibangun kedai di situ, bisa berdagang menghasilkan untung. Nah, dari untung itu dia bisa boleh mendapatkan tidak lebih dari 10% dari itu gitu. Nah, ini hak nazir. Atau ada tanah wakaf belum dibangun untuk apa, dikelola dulu untuk produktif kebun umpamanya. Hasil dari kebun itu nazir berhak mendapat tidak lebih dari 10% itu. Kemudian nazir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas jenis dan jumlah ditentukan oleh kepala kantor Departemen Agama. Jadi nazir juga kalau ada fasilitas di situ, ada motor wakaf atau penelitian boleh digunakan untuk kebajikan pengolahan wakaf itu gitu. Kemudian kewajiban nazir pada pasal 11, nazir memiliki tugas melakukan administrasi harta wakaf. Ini nazir baik orang perorangan, badan hukum ataupun yayasan. Harta yang wakaf telah dikerahkan wakaf tadi itu harus diadministrasikan sampai kepada memiliki sertifikat, kalau tanah sertifikat tanah wakaf. Kalau uang berwakaf berarti sampai nanti ke dikeluarkan sertifikat wakaf uang, umpamanya ini wakaf uang. Kita tinggalkan itu dulu, tanah dulu. Dan mengolah wakaf itu dengan baik.
mengawasi, melindungi harta wakaf, tidak boleh harta wakaf dijual, dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian melaporkan pelaksanaan tugas nazir itu kepada Badan Wakaf Indonesia. Inilah BWI tadi itu. Maka BWI kontrol ataupun boleh dikatakan dialah sebagai koordinasi dalam pengumpulan harta wakaf dan pengelolaan pemberdayaan harta wakaf Indonesia. Di bawah BWI semuanya. Ini undang itu. Kemudian dalam perselisihan harta wakaf. Dalam perselisihan harta wakaf, jika terjadi perselisihan, jadi jalur penyelesaiannya sengketa perwakapan, kempung, orang pakat, kalau tak bisa juga kita tempat pengadilan gitu. Jadi jika terjadi selisih sengketa wakaf atau harta wakaf digugat orang ataupun orang keluarga dari pewakaf ataupun orang lain, atau prosesnya lakukan musyawarah. Yang kedua ya pengadilan lah, tempat penyelesaian wakaf. Pengadilan mana? Ya pengadilan syariah, pengadilan agama. Maka fungsi pengadilan agama itu telah bertambah memang prosesnya penyelesaian harta sengketa wakaf dan juga penyelesaian sengketa terbang syariah ataupun ekonomi syariah. Nah, jadi ini juga perlu kita pahami bersama bahwa pengadilan agama itu juga tidak memproses ataupun menyelesaikan masalah cerai saja lagi gitu, dan harta waris itu bertambah dia masalah ekonomi sudah dibahas juga di pengadilan agama. Kemudian wakaf ini lupa saya jelaskan. Wakaf jenis wakaf tadi ada wakaf uang. Nih, wakaf uang. Bagaimana pengolahan wakaf uang oleh nazir? Ini ada dua model. Pengolahan wakaf uang langsung dan tidak langsung. Nah, ini wakaf uang itu dalam undang-undang seharusnya wakaf uang dilakukan memang berdasarkan undang-undang 41 itu melalui lembaga keuangan syariah, tidak diserahkan uangnya ke lembaga ataupun nazir wakaf itu di secara undang-undang. Nah, tapi boleh orang berwakaf secara langsung dia ke nazirnya dan disebutkan mauquf alainya dan digunakan langsung oleh nazir untuk mauquf alai itu. Nah, tetapi dalam undang-undang 41 tidak boleh sebetulnya. Wakaf uang itu harus disimpan ataupun diproduktifkan dulu di bank syariah, kemudian hasil produktif itu itulah yang dimauquf alaikan untuk membangun mauquf alai wakaf itu gitu. Sama gini, kita berwakaf 1 miliar itu bangun masjid. Nah, uang yang 1 miliar ini kita karena hukumnya wakaf berhubungan dengan uang, wakaf uang. Kalau secara langsung bisa kita gunakan wakaf uang 1 miliar ini bangun masjid langsung. Nah, tapi dalam undang-undang wakaf 41 itu dia harus masuk ke bank syariah dahulu gitu, rekening bank syariah melalui siapa nazirnya di situ, dan uangnya tidak boleh langsung digunakan karena definisi wakaf itu uang wakaf itu harus tidak boleh hilang, tapi harus dikembangkan. Dia tidak boleh hilang, dikembangkan maka tapi uang wakaf akan bertambah gitu. Maka uang 1 miliar itu dimasukkan ke rekening bank syariah itu disebutkan wakaf uang, maka di situ nanti akan dibuatkan sertifikat wakaf. Maka sertifikat wakaf itu minimal 1 juta. Siapa yang berwakaf 1 juta mendapatkan sertifikat wakaf dari lembaga keuangan biasanya gitu. Ini ada aturan menjelaskan itu. Nah, tapi ada juga lembaga wakaf swasta memberikan sertifikat wakaf di bawah berwakaf 1 juta gitu di wakaf uang. Jadi wakaf uang tadi harus kira dulu di bank, nggak boleh uang itu langsung digunakan untuk membangun aset wakaf. Tapi yang digunakan adalah surplus dari itu. Atau uang wakaf 1 miliar itu didepositokan oleh di bank dulu gitu, ataupun bank mengelola untuk pembiayaan, dapatlah bagi hasil keuntungan 500 juta dan 1 miliar umpamanya. Yang 500 juta itulah yang digunakan untuk membangun mauquf alai. Uang 1 miliar tetap utuh di bank. Sebab harta wakaf tidak boleh hilang dan punah. Nah, ini definisi wakaf itu. Ini pada wakaf benda bergerak. Ini harus dipahami gitu. Jadi, boleh memang wakaf itu langsung digunakan, boleh. Tapi menurut undang-undang kalau wakaf itu lebih baik diproduktifkan dahulu. Jadi wakaf uang. Oke, ini tentang wakaf uang.
Jadi lembaga pengelolanya ya waktu itu memang secara hukum ya BWI sebetulnya gitu, tapi nazarnya ada BWI langsung, ada perorangan, ada yayasan, ada badan hukum gitu, ini yang sah dalam wakaf itu menegakkan hal itu. Jadi penyaluran wakaf uang memang ini berhubungan dengan syariah, di bawah syariah yang boleh menyalurkan ataupun tempat kita berwakaf uang gitu. Ada bank syariah itu, BSI, itu BSM dia gitu, BNI syariah, termasuk sekarang BSI dia gitu, BRI, BSI sekarang gitu. Ini bank-bank syariah tempat menyalurkan wakaf uang. Nanti dalam konsep wakaf uang dan manfaat dari wakaf uang itu kalau kita lihat mungkin manfaat wakaf itu lebih leluasa penggunaannya jika dibandingkan pada harta zakat. Harta zakat terikat kepada 8 asnaf, harta wakaf tidak terikat pada 8 asnaf. Orang yang berwakaf bisa menikmati, tetapi tidak boleh menguasai harta wakaf kembali. Orang non-muslim juga bisa menikmati layanan wakaf itu, seperti ada wakaf kendaraan, orang non-muslim bisa masuk itu. Ini bersifat umum dia, nilai sosial baik untuk orang Islam maupun tidak orang Islam. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa digunakan gitu, contohnya gitu. Mau seperti kita berwakaf membangun jembatan gitu, dari harta wakaf. Itu siapapun boleh menikmati, siapapun yang lewat di situ, itulah keleluasaan harta wakaf itu digunakan untuk pemberdayaan umat Islam gitu. Lebih dewasa jika dibandingkan zakat. Zakat itu terikat dengan asnaf 8. Jika diproduktifkan, yang boleh memproduktifkan ataupun yang menerima produktif dari harta zakat itu hanya pada asnaf yang 8. Sedangkan pada wakaf, jika harta wakaf itu diproduktifkan, maka siapa saja boleh menggunakan ataupun mendapati layanan produktif harta wakaf itu, tak mesti asnaf 8 gitu. Orang yang mampu jika dia butuh untuk usaha, jika itu meyakinkan menguntungkan, ya tidak ada halangan bagi Nasir menyalurkan, meminjamkan kepada orang tersebut, boleh. Ini keleluasaan dalam pemanfaatan harta wakaf dalam pembangunan sosio-ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Ini mungkin Pak Sendi, tema kita pada hari ini yang dapat disampaikan tentang manajemen pengolahan zakat wakaf di Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Oke, kalau ada pertanyaan, ini mana hostnya gitu, silakan saya kembalikan kepada host tentang tema diskusi kita hari ini tentang manajemen zakat wakaf. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan moderator, serahkan saya kembali kepada moderator gitu. Kita buka sesi diskusi gitu.
Silakan, audien yang mau bertanya gitu. Silakan, kita buka. Semakin lama, semakin kental membenak. Mesin bersin ya. Demam, silakan. Oke, moderator, host, gimana nih? Pandu. Oh, assalamualaikum Kak. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya Halo, Pak saya ingin bertanya. Silakan. Kan di wakaf ini Pak, apakah ada wakaf produktif ataupun ada konsumtif?
Bisa Bapak jelaskan wakaf produktif itu wakaf yang seperti apa dan wakaf konsumtif itu wakaf seperti apa gitu Pak? Oke. Makasih. Siapa nih? Ini Rizky Pak dari Stebis Alumni Terpadu Medan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Rizky tentang wakaf gitu. Apakah ada wakaf konsumtif dan wakaf produktif gitu. Ini pertanyaan bagus juga gitu. Ini Rizky semester berapa sekarang? Sekarang lagi nyusun Pak. Oh, ini nyusun. Iya. Tentang apa nyusun apanya? Itu Pak. Tentang apa? Kalau untuk judul skripsinya tentang apa? Pengaruh apa? Pengaruh tingginya apa? Pengaruh tingginya pembiayaan. Pengaruh tingginya pengajuan pembiayaan di apa di koperasi Sarama Alumni Terpadu Medan Pak. Oh gitu. Berarti penelitian di lembaga keuangan mikro syariah ya. Iya. Oke, makasih. Jadi pertanyaan Rizky ini tentang wakaf gitu. Iya wakaf. Tentang kata wakaf. Apakah ada wakaf itu yang disebut wakaf konsumtif dan wakaf produktif gitu. Nah, ini sebutannya gitu. Iya. Konsumtif kalau kita lihat ini kan berhubungan dengan kebutuhan habis pakai kan itu istilahnya gitu. Sedangkan produktif dia harus menghasilkan gitu. Jadi gini aja mungkin dalam konsep di bedanya dengan zakat. Nah, zakat itu ada zakatnya konsumtif, ada zakatnya produktif. Nah, jadi uang zakat itu disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan umat Islam mustahik itu bersifat habis pakai gitu. Ini disebut konsumtif. Nah, sedangkan pada wakaf ini sebenarnya tidak, harta wakaf itu dia dari definisi wakaf tidak boleh dia habis, nggak boleh hilang atau musnah kecuali sunatullah lah yang musnahkannya gitu. Contoh. Tapi kalau itu tidak di mana nih ya? Saya contohkan kita berwakaf untuk membangun masjid. Terbangunlah masjid, beli semen, beli batu, beli apa. Beli batu dan beli apa itu tidak, masjid tidak boleh dimusnahkan sebetulnya gitu. Dia tidak harus terpakai berterusan. Nah, dan ini tidak dimasukkan kepada dalam konsep seperti zakat konsumtif itu gitu. Nah, tapi digunakan untuk kebutuhan sosial, langsung dibelikan kepada barangnya dan itu dia tidak boleh hilang dan habis. Nah, berarti dia utuh benda tuh. Terbangun masjid, terbangun musola, terbangun apa, dia tetap utuh bendanya itu sampai pupus dia gitu. Habis oleh zaman, barulah hilang dia gitu. Ini harta wakaf itu. Kemudian kalau jika dia yang produktif, harta wakaf itu dia bisa dikembangkan dan dia juga tidak bisa habis gitu. Tidak bisa hilang. Contoh, wakaf tanah untuk masjid. Tanahnya ada 1 hektar. Untuk masjid kan orang tak bangun 1 hektar gitu. Hanya dibangun kadang 1,5 hektar atau 1/4 hektar. Yang setengah lagi digarap untuk berbagai usaha termasuk mungkin pertanian. Nah, jadi kan tanah wakaf tadi yang tidak menghasilkan, kemudian tanah wakaf tadi terpenuhi mauquf alaihnya untuk masjid, terbangunlah masjid, digunakan oleh masyarakat, kemudian yang 1/2 hektar tadi menghasilkan manfaat di sisi lain gitu. Nah, ditanam sayur, dijual dapat uang, kemudian itu dikatakan profit ataupun surplus dari harta wakaf tanah tadi gitu. Karena udah dibangun masjid tapi tanah wakaf tadi bisa menghasilkan uang dan uang ini disebut surplus wakaf. Nah, dan ini adalah model pemanfaatan harta wakaf secara produktif, disebut wakaf produktif gitu. Dan uang juga begitu. Uang yang contohnya kita mau wakaf uang 10 juta. Nah, dalam konsep wakaf uang itu, wakaf kita harus masuk ke bank, kemudian diproduktifkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan syariah yang halal, dapat bagi hasil di situ. Nah, uang 10 juta itu utuh. Nah, yang bagi hasil 10 juta tadi itu kita salur lagi untuk mauquf alai wakaf lainnya gitu. Mungkin untuk beasiswa ataupun untuk membangun sekolah yang belum selesai, untuk apa, atau membangun masjid yang belum selesai umpamanya, atau untuk pembangunan tempat pelayanan kesehatan untuk apa umpamanya. Ini dari harta wakaf uang yang dikelola secara produktif gitu.
Nah, tetapi kalau wakaf uang dikelola secara langsung, nah, dia tidak bisa menghasilkan wakaf produktif jadinya gitu. Jadi uang tadi langsung habis digunakan untuk sarana prasarana wakaf. Gitu. Contoh uang 10 juta bangun masjid, ya beli keramik, dia apa habis di situ dia. Tapi nilai keramiknya tadi dia tetap utuh, tak boleh hilang gitu, ataupun masjid itu tidak boleh dirubah-rubah kecuali faktor X lah yang merubah harta wakaf itu harus dirubah gitu. Oh, kemajuan kota gitu kan. Tapi tidak mestinya kalau bisa dihindarkan masjid itu hindaran gitu. Tapi kenyataan apa pendapat ulama membolehkan jika terjadi penggusuran ataupun terjadi penukar alihan harta wakaf namanya itu dibolehkan, dipindahkan gitu. Tapi kalau tidak boleh, ngapain kita pindahkan gitu? Kan wakaf itu harus itu terjaga di tempatnya gitu. Konsep wakaf itu. Ataupun dalam konsep tukar guling wakaf, umpamanya harta wakaf yang satu tanah, satu yang satu berada jauh di tepi jalan dari jalan raya, yang satu ada tanah orang di tepi jalan raya gitu. Nah, ini tanah wakaf tuh jauh di jalan raya, wakaf itu gitu. Kita tukar guling kan kita pindahkan ke tepi jalan gitu. Nah, ini tukar guling tanah wakaf. Nah, penukaran itu boleh dengan konsep tidak menghilangkan nilai-nilainya ataupun ketentuan-ketentuannya. Mungkin di tanah yang jauh di tepi jalan tadi 1 hektar, di luar dapat 1,5 hektar umpamanya gitu. Karena kepentingan keinginan kita membangun ini harus mudah dijangkau umpamanya. Ini boleh, boleh. Ya itu mungkin risky gitu. Jadi berbeda pemahaman ataupun pemahaman wakaf produktif dengan zakat produktif gitu. Jadi kalau wakaf produktif itu siapapun boleh memproduktifkan harta wakaf, tidak terbatas oleh hak-hak tertentu. Sedangkan zakat itu kalau diproduktifkan ada hak-haknya hanya untuk asnaf 8 yang boleh memanfaatkan. Sebab itu sudah jelas rule-nya gitu. Asnaf 8 zakat itu untuk asnaf 8. Sedangkan pada harta wakaf tidak. Jadi keluasan lagi juga boleh tidak orang non-muslim memproduksi harta wakaf? Boleh, asalkan produktifnya di halal gitu. Tapi kalau untuk haram ya tidak boleh gitu. Nah, ini kalau lebih luasnya lagi, umpama ada orang non-muslim buat kebun sawit, umpama. Kalau memang itu menguntungkan dan tidak menyalahgunakan syariat, sawit kan halal gitu kan, karena dia punya lahan umpamanya. Jadi dipinjamkan umpamanya, boleh, tidak ada masalah. Sebab bermuamalah dengan orang non-muslim halal selagi muamalahnya benda yang halal. Nah, itu dia untuk muamalah dasar itu gitu. Jadi kalau harta wakaf diproduktifkan, ini sifatnya lebih luas harta wakaf ini untuk diproduktifkan gitu, tak terhad seperti zakat produktif gitu. Oke, Rizky bisa dipahami kira-kira? Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, Rizky di mana nih? Ini lagi di kampus Pak. Oh, di kampus. Iya. Saya adminnya ya? Iya Pak. Nanti suatu saat saya sampai ke Medan, kita bisa jumpa Pak Doktor gitu kan, Pak Dedi. Oh, gitu. Oke. Pak, di kolom chat ini Pak, saya lihat ini ada yang nanya juga Pak, mahasiswa. Yang mana di kolom chat dulu Pak? Terus saya wakili aja pertanyaannya kita. Boleh. Padahal terbaca karena saya lagi apa juga gitu. Di sini ada pertanyaan dari mahasiswa kita Pak, Desi Malasari. Di sini dibilangnya, Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Tadi struktur pengurusan Basnas ada direktur pelaksanaan baru, di bawahnya ada divisi Korser, legal dan GAF. Itu apa fungsi dan tugas ya Pak masing-masing divisi itu? Oke. Ya benar. Iya Pak. Oke, nanti supaya mudah gitu. Jadi setiap dari kalau kita tengok struktur bagan Basnas itu mulai dari berbagai divisi, mulai divisi pengumpulan, pendistribusian, kemudian pengimbangan ataupun produktif ataupun divisi pengimbangan umpamanya dan lain-lainnya itu gitu.
Nah, itu nanti untuk memudahkan adik-adik, misalnya searching di Basnas itu nanti di struktur itu gitu, untuk lebih memudahkan. Jadi kalau Paul saya buka kembali, saya juga tak apa dulu. Di situ ada tugas-tugasnya memang secara detail di Basnas itu. Nah, ini tentang tugas-tugas struktur bagan yang ada di Basnas itu. Ini nanti buka aja Google struktur organisasi Basnas, itu nampak itu secara detailnya gitu. Ya silakan lagi yang lain. Nah, oke, ada pertanyaan berikutnya yang saya tengok di chatting tentang boleh nggak harta wakaf itu kita turunkan turun tangan katanya, atau kita berwakaf ya, wakaf diturunkan, maksudnya atas nama wakaf atas nama anak, kemudian saudara atau cucu, apakah boleh gitu? Jadi kita harus kita pahami. Ada di tadi saya menjelaskan dari tujuan wakaf, kita tengok ya apa. Dari tujuan dan apa yang kita jelas. Nih di waktu berdasarkan batas waktu, mungkin di sini ada waktu ya wakaf abadi, wakaf di atas ada wakaf keluarga. Ini di bagian wakaf berdasarkan tujuan, waktu, dan penggunaan. Nah, ada wakaf tujuannya, ada wakaf sosial, jadi masyarakat, ada wakaf keluarga gitu, ada wakaf gabungan musyarat satu dua gitu. Ini sebagian wakaf itu gitu. Ini mungkin pertanyaan pada yang kedua, mungkin wakaf keluarga. Ini anak bapak berwakaf. Nah, tapi ini pernah terjadi memang di awal Islam, wakaf keluarga itu wakaf demikian dari anak ke ini. Teman ini tidak populer lagi gitu. Karena memang boleh tak boleh. Ya, karena dasar di awal itu membolehkan ya boleh, tapi kan tidak favorit lagi, sebab unsur tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat muslim gitu kan. Nah, jadi lebih baik berwakaf untuk umum daripada untuk keluarga ataupun untuk anak anak gitu. Walaupun itu dibenarkan, tapi manfaatnya hanya dirasakan oleh keluarga kecil kita saja gitu. Artinya sedekah jariahnya, balasan amalnya kita hanya dapat kecil gitu. Tapi kalau umum, nah kan banyak orang memakai itu. Sedekah jariahnya ramai orang memanfaatkan wakaf, maka semakin ramai orang memanfaatkan menikmati ataupun memanfaatkan wakaf itu, semakin banyak juga kebajikan ataupun pahala yang dirasakan oleh si wakif. Ini mungkin hubungan terguling wakaf tadi, bukan terguling, turun tangan kata istilahnya dari anak cucu, nah, dirubah gitu-gitu aja gitu. Ya, tapi kalau nazir, boleh tak menunjuk nazir dari wakaf itu keluarga? Asalkan bertanggung jawab tidak ada permasalahan. Wakaf nazirnya si Anu gitu. Dan intinya dia tidak menguasai harta wakaf menjadi miliknya, tapi milik umat gitu. Itu dimanfaatkan oleh umat. Itu boleh. Tapi kalau harta wakaf nazirnya diturun tangankan umpamanya dari bapaknya ke anaknya dengan tujuan untuk menguasai, ya tidak boleh. Yang boleh itu hanya untuk mengurusi, dan ia hanya mendapatkan manfaat dari itu, dan itu manfaatnya tidak boleh mengambil lebih dari 10% dari manfaat wakaf itu gitu, ataupun dari surplus ataupun dari produktif hasil wakaf itu gitu. Ini tentang turun tangan, kita tentukan pindah nazir gitu dari ayah ke anak, ke cucu dan lain sebagainya itu. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain kira-kira? Ada lagi yang lain kira-kira? Izin bertanya, Pak.
Oke, silakan Robiatul Adawiyah dari Perbankan Syariah. Ini, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam penjelasan Bapak, harta-harta yang wajib dizakatkan itu kan seperti emas, perak, terus hewan, ada juga produk hewani. Produk hewani seperti apa Pak yang wajib dizakatkan itu? Oke, ini kontemporer gitu. Jadi kalau produk hewan kita beternak unggas, Mama. Nanti peternak unggas itu berarti kita usaha telur, pengusaha telur ayam gitu, atau kita usaha penggemukan ayam. Nah, kan itu kan hasil dari ternak gitu kan. Jadi hasilnya itu telur. Yang dizakatkan bukan telurnya, tetapi hasil usaha peternak tadi itu dinilaikan dengan uang setara dengan nisab zakat emas. Nah, jadi kalau dia usahanya penggemukan ayam ataupun sapi ataupun petelur ayam, maka hasil jualannya itu terkena zakat. Nah, ini maksudnya tuh. Nah, ini termasuk dalam kategori bolehlah kontemporer ataupun zakat baru gitu, hasil usaha ternak. Itu dia. Kalau mamanya dia buat ayam petelur kampung, bisa menghasilkan telurnya satu tahun 1.000.000 telur, umpama kali 1.000. Nah, berapa duitnya tuh? 1.000 kali 1.000.000 berapa tuh? 1 M kan? 1 M itu zakatnya berapa? Kali 2,5% gitu kan? Itu zakat bruto. Kalau netonya dikeluarkan nanti biaya kos, obat, pakan, dan biaya-biaya lainnya, sisanya baru dikali dengan 2,5%. Itu pada zakat hasil ternak ataupun pemanfaatan dari ternak itu sendiri gitu. Jadi termasuk bukan ternak yang dizakatkan, tapi nilai hasil bisnisnya. Ini dihubungkan juga termasuk ini zakat dagang ataupun zakat usaha telur ayam ataupun zakat usaha daging ayam, umpamanya ayam itu kita gemukkan, kita jual, hasilnya itu jika setara dengan nilai emas dan perak, maka di situ usaha penggemukan ayam tadi, usaha daging ayam tadi itu berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya. Bukan ayamnya dikeluarkan zakat per ekor, tapi nilai uangnya. Ini bagian dari kontemporer juga dia, boleh dikatakan zakat baru juga dia gitu. Kalau kita dikiaskan gitu. Ini kalau melihat kita kepada pendapat Imam Abu Hanifah, tidak ada dari seluruh usaha orang muslim itu terlepas dari berzakat jika memenuhi haul dan nisab. Apapun usahanya. Oke, apalagi ada lagi yang bisa dipahami, Robiatul? Bisa Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan sebelum waktu kita habis. Waktu kita sampai jam berapa nih, Pak Admin? Sampai jam berapa, Pak Deddy? Sampai pukul berapa, Pak Pit? Kita kasih kesempatan satu penanya lagi, boleh, Pak Pit? Satu lagi. Pada hari jam 11 gitu, mau cek. Karena Pak Fitrianto ini dia khotbah Jumat di masjid ya, Pak Pit ya. Silakan. Silakan, ada lagi. Ada yang mau bertanya kembali gitu? Baik. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Gimana Pak Pit? Pada moderator gitu. Baik. Ini nampaknya moderator diambil alih Pak Pit. Sebab tadi sebetulnya ada kelas bahasa Arab, tapi mendadak ditelepon oleh Pak Dr. Suhendi, beliau ada rapat, jadi Ana ikut bergabung balik dalam Zoom ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fitrianto, insya Allah ya, Pak Fitrianto ya, MSH, gelarnya sama nih, jadi tak mudah, tak susah lagi mengingatnya. Memang kalau mengingat kepada materi terkait dengan zakat,
itu mungkin ada banyak ya, ada banyak perbincangan, dan tadi sudah diuraikan secara panjang lebar oleh Pak Fitrianto. Mungkin sedikit Anda tambahkan, Pak Fit. Kalau tadi kita membahas tentang kadar zakat yang wajib dikeluarkan itu 2,5%. Nah, rupanya kalau kita lihat dalam buku Fikih Zakat karya Yusuf Qardawi, itu dinyatakan bahwa itu adalah berdasarkan kalender Hijriah, ya. Tapi kalau berdasarkan kalender Masehi, artinya kalau kita ingin mengeluarkan zakat dalam hitungan setahun dari Januari hingga Desember, mungkin hitungan di dalam kitab itu tidaklah 2,5%, Bapak ya. Kalau Anda tidak salah 2,575%. Karena yang 2,5% itu andai kata seorang muslim yang sudah kena nisab dan wajib berzakat apabila melihat kalender dari mulai bulan Muharram sampai dengan akhir Hijriah. Demikian ya Pak Bid ya? Nah, kalau yang Islamnya gitu. Iya betul. Baik. Tapi apapun sekali lagi ini sudah luar biasa nih Pak Bid ya. Sudah mengkaji tentang zakat dan kita sebagai audiens baik dari Stebis Al-Ulum Terpadu Medan ataupun dari Unix barangkali sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh Pak Fitrianto bermanfaat bagi kita, karena apapun judulnya teman-teman, hadirin dan hadirat sekalian, banyak orang yang tidak tahu cara mengeluarkan zakat. Nah ini yang jadi masalah. Bahkan banyak pelajar-pelajar Islam yang mengkaji syariah, ketika ditanya oleh keluarga, ditanya oleh tetangga, bagaimana caranya saya dari hasil gaji mengeluarkan zakat? Tidak tahu caranya. Makanya nanti, andai kata memang masih ada pertanyaan ditujukan kepada Pak Fitrianto, boleh Pak Fit di chat via grup. Ini Pak Fit rencana mau mendaftar sebagai ketua Basnas Pak Fit ya, Basnas Unix ya, insya Allah. Konten singgingi. Oke, baik mungkin itu yang bisa kita dapati hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan mendapat berkah dan ilmu yang diberikan oleh Pak Fit bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca lafaz hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama antara Unix dengan Stebis Al-Ulum Terpadu Medan dapat terus berlangsung dan dosen-dosen baik yang di Stebis maupun yang di Unix dapat kembali melakukan atau memberikan seminar ataupun pelatihan ataupun webinar-webinar yang lain yang sifatnya adalah menaikkan taraf pendidikan yang ada di Riau dan juga di Medan. Demikian dari kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.